Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, your one and only racun channel audio. Baik lagi sama saya, Dani Kribo. Dan hari ini kita punya sebuah in-ear monitor atau IEM Orifoti OD100. Ini tuh single driver, kabel bisa detachable. Dan untuk si IEM-nya ini itu ukurannya kecil, jadi agak-agak mungil gitu. Dan untuk kualitasnya bisa bersaing nih. Langsung aja ke videonya. Tapi tunggu dulu nih, harga berapa nih untuk si Orifeti OD100 ini? Memang sih dia bukan yang harga budget ya. Jadi udah di 1.120.000 saat video ini di tag. Pastinya kalau kalian tertarik langsung aja linknya di deskripsi. Belinya di toko CSI Zone yang udah pasti terpercaya. Ya yang pasti garansinya resmi kan dari Kasei. Kalau dalam boxnya pasti kalian dapat IEM-nya, terus dapat kabelnya. Nah, untuk total ear tips kalian dapat 9 nih, 6 yang silikon dan 3 yang foam dengan ukuran yang berbeda. Dan dapat carrying case-nya juga yang semi hard case. Ini nih untuk carrying case-nya si Orifeti OD100. Dan ini tuh udah kerasa cukup oke untuk dibawa-bawa. Ukurannya juga ya nggak yang gede tapi nggak yang kecil-kecil banget sih. Tapi udah kerasa dia tuh kokoh. Tapi kita nggak bicara untuk case-nya aja ya. Kita mau bicara untuk si IEM-nya atau si Orifeti OD100-nya ini. Kalau kita bicara build dulu nih, untuk Orifeti OD100 langsung kerasa ini untuk IEM-nya tuh bahannya metal. Kerasa banget dia udah kokoh dan memang untuk ukurannya sih nggak yang gede ya, jadi dia kayak bulat gini walaupun ada tambahan naik dikit gitu, cuman itu memang kerasa kecil, untuk di tangan juga dipegang kecil banget. Nah kalau kita bicara untuk kabelnya nih, menggunakan plug 3,5 mm gold plated tapi straight kayak gini ya. Kabelnya silver multi-strand cable assembly with a quad braid. Dan udah kuat juga ya, kalau mau tarik-tarik kayak gini udah enak. Dan pastinya dia tidak ada mikrofon dan juga remote ya. Dan juga nih untuk si housingnya ini juga dari metal. Jadi udah kerasa kuat banget sih, udah kerasa kokoh banget sih, kabelnya juga kuat. Dan dia menggunakan dual pin 0,78 mm. Nah kalau kita bicara untuk berat kedua IEM-nya aja itu di 7,7 gram. Dan kalau sama kabelnya di 30 gram. Berwarna silver gini dengan nozzle yang nggak panjang tapi nggak pendek juga. Dan dia bulat ya, bukan yang oval. Ketika kalian mau pasang untuk si kabelnya ini ke IEM-nya itu udah ada indikator L dan R-nya. Begitu juga untuk si bagian IEM-nya ini udah ada kok. Jadi langsung jelas bisa kelihatan. Nah kalau kita bicara ear tipsnya sendiri, yang silikon sih yang saya rasain ya cukup-cukup aja untuk kualitasnya, nggak yang bagus-bagus amat. Dan kalau untuk yang foam sama juga sih nggak yang bagus-bagus amat, tapi cukup lah untuk di harganya. Dan juga dia banyak option kan tadi, jadi kalian bisa pastikan pakai yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Karena menyangkut kenyamanan nih, yang kalau dari pengalaman saya pakai sampai 3 jam bahkan lebih itu masih kerasa enak kok, masih kerasa nyaman. Dan juga memang si IEM-nya ini tuh kayak kerasa masuk ke dalam, walaupun nggak sampai yang masuk banget juga ya. Dan juga saya cobain ketika lagi jalan gitu atau sambil pakai rebahan, dia masih nempel kok di telinga. Cuman untuk si kabelnya ini karena dia bertipe over ear, jadi dia yang ke belakang telinga, ini tuh nggak kerasa yang kayak nempel banget di sekitar telinga gitu atau di sekeliling telinga. Jadinya lebih ke si IEM-nya aja yang nahan. Dan buat kalian bertanya nih, kerasa berat nggak nih? Ya buat kalian yang memang lebih sering pakai yang plastik itu, bukan yang dari metal gini, memang perlu adaptasi dikit, saya sih kayak gitu. Tapi nggak lama setelah itu kalian udah terbiasa kok. Dan untuk passive noise cancellation-nya sendiri udah cukup bagus. Oh ya, dan juga untuk di IEM-nya ini ada lubang ya, jadi untuk mengurangi pressure ketika lagi dipakai. Ya intinya sih kalau kita bicara untuk fitting udah kerasa nyaman untuk si Orifeti OD100 ini. Pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Nah sebelum kita bahas suaranya, kita lihat dulu untuk spek lengkapnya. Menggunakan DLC atau Diamond Like Carbon Diaphragm Coil 9,2 mm Dynamic Driver. Kalau kita bicara untuk ear tipsnya dulu nih, untuk ke suara memang ada sedikit perbandingan atau bisa dibilang ada bedanya nih. Ketika saya pakai yang silikon, dan saya memang lebih yang suka pakai silikon daripada yang foam, ini kerasa bassnya nggak yang segitu naiknya. Tapi kalau untuk yang pakai foam tuh kerasanya bassnya agak lebih naik. Cuman yang saya rasain tuh kayak lebih berat aja untuk si bassnya, tapi power atau boomnya nggak yang kerasa terlalu berbeda. Nah kalau pakai yang bawaan ini, yang silikon, yang pasti sih udah kerasa, bukan untuk bass head. Oke, kita bicara untuk bagian low frequency atau bassnya dulu nih. Kerasa sih dentumannya ini dengan bassnya yang kerasa bulat juga. Dia nggak yang kerasa kayak sampai nyelimutin boom banget gitu, tapi bassnya ini saya bisa bilang masuknya itu rapih gitu, jadi kerasa enak. Misalkan buat dengerin EDM gitu masih kerasa masuk, cuman memang kadang-kadang ada di lagu EDM yang misalkan pengen bassnya ini powerful banget, ini tuh masih kurang dapet. Itu masih cobain di HP ataupun juga pakai DAW.
Dan kalau kita bicara untuk bagian surface-nya sendiri udah kerasa cukup oke ya, cukup tebal nih, nggak yang tipis. Jadi brrnya itu kerasa enak, dengan detailnya juga yang bisa keluar, kerasa juga untuk layer-layer di bagian low frequency-nya ini. Tapi nih untuk si bagian bassnya ini, ketika kalian dengerin kayak lagu metal rock itu misalkan dengan ya drumnya itu double pedal gitu, duk 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 duk, itu bassnya kayak lebih enak masuknya, lebih nyaman aja, lebih pas aja gitu dibandingkan dengan bass yang elektronik misalkan di lagu-lagu EDM kayak yang lebih ya udah yang penting ada aja gitu. Nggak tahu kenapa ya di EDM kayak kerasa agak-agak kosong dikit aja gitu, nggak yang kerasa tebel-tebel banget untuk si bassnya. Walaupun saya masih tetap bisa bilang kalau kerasa kok untuk fun-nya. Nah, untuk bagian midnya nih, suara vokal udah terdengar cukup natural, udah enak kok suaranya ini kerasa masuk dan juga forward ya untuk si bagian midnya ini. Walaupun tetap suara vokalnya kayak kerasa yang di depan, suara instrumen itu di belakang, nggak yang ngalangin untuk suara vokal. Jadi udah cukup banget ya untuk si bagian midnya ini. Apalagi buat kalian yang suka dengar lagu kayak akustik, pengen dengar lagu yang kayak pop gitu, ini enak banget. Dan untuk detail-detail di instrumen sampai makro detail udah bisa cukup keluar. Walaupun ketika lagi banyak masuk secara bersamaan, masih kerasa yang kayak tumpang tindih gitu dan nggak bisa keluar semua. Kayak ada yang missing aja. Cukup clear juga, nggak yang sampai kerasa mendem. Walaupun saya nggak bisa bilang dia udah seperti clear. Misalkan kayak Starfield 2 itu udah kerasa lebih clear ya, walaupun dia juga memang kerasa kayak lebih maju ya untuk si Starfield 2 ini. Kalau ini tuh kayak masih kayak lebih nyantai, tapi dia lebih rapih rasanya. Jadi nggak yang berhamburan aja gitu untuk di bagian midnya. Rich tapi rapih. Jadi kalau kita bicara untuk pemisahan sih udah cukup oke ya, udah kerasa kayak porsinya gitu. Tapi kalau kita udah masuk ke upper mid, kerasa untuk suaranya ini tuh udah mulai kayak ya mau loncat aja gitu. Jadi langsung kerasa yang agak naik. Nah kalau kita bicara untuk treble, memang sih dia tuh agak-agak yang buat yang kurang suka treble ini mungkin kurang nyaman, karena ini kadang-kadang ada di beberapa lagu mau kayak rock, metalcore, bahkan di EDM saya sempat nemu ini tuh kerasa bagian treble-nya tuh kayak sparks-nya tuh yang tinggi gitu, yang sampai kadang-kadang kerasa melengking. Tapi itu juga memang ketika di volume yang udah gede banget ya, ketika diturunin agak lebih nyaman. So intinya kerasa present, cuman kadang-kadang agak berlebihan dikit. Tapi udah kerasa airy juga, dia nggak yang kerasa ketahan dan kerasa masih bagus aja gitu untuk porsinya, nggak yang berlebihan dan nggak sampai ngerusak untuk bagian midnya. Untuk imaging yang saya rasain udah kerasa bagus untuk jarak dan asal suaranya, cuman bukan yang perfect, bukan yang bagus banget. Dan untuk soundstage juga saya nggak bisa bilang dia yang luas banget, cukup megah tapi tetap kerasa yang agak yang megah-megah banget. Tapi yang pasti nggak kerasa sempit ya. Intinya sih saya pakai Orifeti OD100 ini dalam beberapa minggu nih udah. Ini tuh kerasa emang enak untuk di berbagai genre. Terutama misalkan saya lagi pengen dengerin J-pop atau lagu-lagu rock, lagu jazz agak klasikal dikit, atau soundtrack game kayak Genshin Impact mungkin gitu, itu ini enak sih. Saya benar-benar nyaman aja gitu. Walaupun ketika saya lagi ganti EDM kok agak-agak kurang juga ya untuk bagian bassnya nih. Dan kalau saya ganti rhythmsnya, buat saya udah agak-agak sedikit yang nggak enak aja gitu ya. Tapi itu balik lagi ke selera pastinya ya. Kalau saya memang lebih nyaman pakai yang silikon. Dan ini saya cobain di HP dan juga di DAW, masih kerasa keangkat. Kebetulan DAW saya asal Enkon SR25 Mark II. Ini tuh kerasa untuk detailnya dia bisa lebih keluar lagi dibantu dengan DAW-nya. Tapi tetap masih di level harganya kok. Kalau kalian mikir ini bisa jadi kayak bagus-bagus banget atau menyaingi di harga atas sih belum ya, masih di level harganya aja. Tapi sebelum kita ngomongin untuk kesimpulannya, kita dengerin dulu deh untuk sound sample-nya Orifeti OD100 ini. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan, tidak akan sama seperti kalian langsung pakai si Orifeti OD100-nya ini. Yang kesimpulannya,
Buat kalian yang suka balance, kayak saya suka balance tapi treble-nya agak naik dikit, masih oke. Bassnya nggak yang harus powerful banget, nggak yang harus keluar dentuman doang, dung 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 doang gitu. Detailnya cukup rapi, layarnya masih kerasa, ini enak sih. Dan bisa gonta-ganti genre aja kalau buat selera saya. Dan buat kalian yang sedikit bertanya, ini kan di harga 1,1an nih. Misalkan kalau kita bandingkan dengan yang agak-agak di bawah harganya kayak True Hero Ola atau Zero, mau Red, mau Blue, saya sih masih lebih milih si Orivetti OD100 ini karena buat saya lebih nyaman. Walaupun memang bassnya mungkin ada yang lebih oke ya kalau untuk lihat di True Hero-nya. Tapi kalau kita ngomongin True Hero, si Nova sih ya lebih enak sih dibandingkan si OD100 ini kalau kita bicara untuk bagian low frekuensinya. Cuman kalau buat selera, buat saya yang suka balance, lebih nyaman ini. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan Moondrop Starfield 2, untuk yang suka mid memang Moondrop Starfield 2 akan lebih kerasa enak lagi karena midnya lebih naik lagi, lebih kerasa intimate lagi gitu. Dan buat saya pribadi ya kadang-kadang memang lebih nyari yang kayak Starfield 2, walaupun untuk gonta-ganti genre ini kerasa lebih nyaman nih untuk si OD100 ini. Nah, gimana nih? Udah tertarik dengan Orivetti OD100 ini? Langsung aja cek linknya di deskripsi. Belinya di CSI Zone. Dan sekian untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, bisa di like videonya, subscribe ke channel kita, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!